Halo, apa kabar hari ini? Selamat datang di podcast Trian. Sorry kalau misalkan belakangan ini kayak kok Katrian jarang update YouTube lagi. Karena ya lagi banyak yang dikejar. Juga belakangan ini lagi sering sakit terus sembuh, sakit lagi terus sembuh lagi. Gak tahu kenapa, kayaknya sih kurang istirahat aja. Sebelumnya semangat buat teman-teman yang lagi berjuang, teman-teman yang lagi ngejar sesuatu yang besar, kayak yang lagi skripsian, teman-teman yang lagi awal masuk kuliah mungkin, teman-teman yang lagi ngejar wisuda, atau teman-teman yang ada di Jakarta, yang mungkin lagi terkena dampak dari banjir. Semangat kalian buat para pekerja-pekerja perantauan. Gila, aku respect banget sama kalian. Kalian harus semangat terus kerjanya ya. Sebenarnya lagi banyak banget yang dikejar kalau dari aku sendiri. Kalau aku sendiri sih lagi ngejar wisuda. Jadi alhamdulillah aku udah lulus. Walaupun telat 4 tahun 11 bulan. Ya gak apa-apa lah. Sebenarnya udah lulus dari bulan Juli, cuman bentrok sama jadwal keluar kota, jadwal booktok, jadwal atau penerbit dan lain-lain. Jadi harus pintar-pintar bagi waktunya sekarang gitu. Dan bulan ini sih kayaknya bakal banyak banget jadwal keluar kota lagi. Udah di list beberapa kota yang bakal aku datengin buat nanti kita bakal ngadain kayak booktok atau bedah bukuku gitu. Dan buat yang belum tahu, aku sebenarnya udah nulis 2 buku. Buku pertama judulnya Dari Aku Yang Hampir Menyerah. Mungkin buat anak-anak TikTok ini udah pada familiar karena bukunya sering FYP. Terus buku kedua ini baru launching tanggal 26 September kemarin. Itu judulnya Jujur Ini Berat itu. Yang mungkin bakal tur di beberapa kota yang udah masuk list itu ada Bekasi, Semarang, Solo, terus Tangsel, Cimahi, Garut. Yang terdekat sih Garut. Yang terdekat ini. Dan teman-teman semuanya, kalian juga harus semangat buat ngejar apa yang kalian cita-citakan, apa yang lagi dikejar. Semangat. Terus nanti kalau misalkan lagi capek banget, ya udah nggak ada salahnya buat rest sebentar atau tarik napas dulu baru nanti dikejar lagi. It's okay, kayak pelan-pelan aja, pelan-pelan satu-satu. Nanti semua juga pasti bakal bisa kamu miliki gitu. Sebenarnya dari channel YouTube yang kalian lagi tonton sekarang ini, kan ada beberapa segmen. Ada segmen pokoknya tuh Puisi Hoirul Trian. Terus ada segmen short movie sama ya ini podcast Trian. Sebenarnya podcast Trian ini adalah benar-benar segmen favoritnya aku banget gitu. Karena cuman di segmen podcast Trian ini aku bisa kayak yang jadi diri sendiri. Aku bisa yang ngobrol dan bisa ngomong tanpa harus terpaku dengan teks dan narasi atau diksi-diksi gitu kan. Jadi please be enjoy dengan segmen podcast Trian ini ya. Dan aku mau kenalin buku kedua aku, judulnya Jujur Ini Berat. Sebenarnya buku kedua ini itu masih ada sangkut pautnya dari buku pertama, Dari Aku Yang Hampir Menyerah. Oh ya, anyway, kalau kalian mungkin mager buat baca, sorry, dari buku pertama itu Dari Aku Yang Hampir Menyerah, sekarang udah ada short movie-nya. Kalau kalian pengen tahu gambaran bukunya kayak gimana, kalian bisa nonton short movie-nya. Nanti aku cantumin di ending video ya. Terus kalau di buku kedua ini judulnya Jujur Ini Berat. Seperti gambarnya, covernya itu adalah yang sekarang aku jadi foto profile di semua sosial media aku. Di TikTok, Instagram, dan bahkan di akun YouTubeku sendiri. Aku ganti foto profilnya pakai ilustrasi buku Jujur Ini Berat. Karena menurutku itu beneran relate dan sangat menggambarkan
aku banget gitu. Jadi di buku Jujur Ini Berat itu ada 5 bab. Aku gak mau spoiler, aku cuma pengen bahas tentang apa-apa aja yang bakal kalian dapetin di buku Jujur Ini Berat ini ya. Di bab pertama itu dari buku Jujur Ini Berat itu adalah isinya dialog-dialog yang ada di kepalaku, dialog-dialog ringan, sederhana yang aku sering obrolin sama Tuhan. Kayak, Tuhan kenapa sih kok Tuhan percaya banget ngasih aku hidup? Kenapa sih Tuhan kayak sepercaya itu loh kalau misalkan aku ini kuat gitu? Kenapa Tuhan seyakin itu sama aku padahal aku sendiri gak yakin sama diriku sendiri? Jawabannya ada di bab 1 buku Jujur Ini Berat. Terus di bab kedua isinya tentang hubungan aku dan hubungan keluarga yang mungkin ini bakal relate banget sama teman-teman ya, karena semua orang pasti punya keluarga, semua orang pasti punya orang tua kan. Di bab kedua ini isinya tentang apa-apa yang gak pernah aku sampaikan ke orang tua, tentang apa-apa yang sebenarnya aku ingin sampaikan tapi gak pernah kesampaian, yang sampai akhirnya cuma ada di kepala doang, dan buat ngomong itu ke orang tua tuh kayak sesusah itu. Contohnya kayak misalkan ngomong sayang ke bokap, ke ayah, aku gak pernah ngomongin itu, dan itu makin lama makin kesini makin jadi kayak beban di kepala. Dan apa ya, sebenarnya aku pengen buat mengekspresikan rasa sayangku sama ayah gitu, cuman dengan cover aku sosok Trian yang pura-pura kuat jadi kayaknya terlalu minyi-minyi gitu kalau misalkan aku ngomong itu ke ayah gitu. Dan bahas juga tentang ibu, tentang ayah, tentang hubungan keluarga pokoknya. Terus di bab ketiga itu sedikit ada cerita tentang alasan kenapa Trian menulis sampai sekarang, tentang seseorang di balik alasan tulisan-tulisan Trian yang selama ini kalau misalkan teman-teman semua nanya, sebenarnya siapa sih sosok yang jadi inspirasinya Trian? Sebenarnya siapa sih sosok yang menjadikan kayak Trian sepuitis sekarang, menjadikan Trian kayak ya jadi Trian yang dikenal banyak orang itu sebenarnya siapa gitu kan. Gitu. Jadi di bab 3 ini isinya tentang hubungan aku sama seseorang yang di situ ada, aku ibaratkan sebagai 2 karakter, yaitu awan dan hujan. Di situ aku sebagai hujan yang kenapa hujan, karena hujan itu adalah menggambarkan seseorang yang dia tuh rela jatuh, dan rela jatuh berkali-kali, tapi ya kayak nangis terus gitu loh. Sosok yang sebenarnya lemah, tukang nangis, sebenarnya kayak yang sosok yang ya gitulah pokoknya, sosok yang sering hujan pokoknya. Terus aku gambarkan sosok dia itu adalah awan, dimana awan itu tinggi, awan itu kayak awan itu tenang, awan itu kayak mungkin jadi tempat ceritanya banyak orang gitu kan. Bahkan awan ini jadi kayak apa ya, tempat bernaungnya hujan sebelum hujan itu turun gitu. Terus di bab keempat itu ada obrolan aku sama diriku sendiri tentang kayak ya udah nggak apa-apa, it's okay buat gagal, it's okay buat nggak baik-baik aja, it's okay buat tentang gimana caranya aku sampai akhirnya bisa sekuat sekarang, tentang menerima banyak yang diskriminasi, menerima banyak yang cacian, bulian. Kita tuh ketika seseorang dikasih sakit yang terus-terusan, lama-lama orang itu juga bakal kebal sama yang namanya rasa sakit gitu. Nah di bab terakhir itu isinya tentang penerimaan dari semuanya itu gitu. Jadi judul bukunya itu Jujur Ini Berat, dengan tagline-nya kita hebat dari duka, kita bangkit dari luka. Dan di buku Jujur Ini Berat
itu ada kisah-kisah yang aku alamin dan gak pernah aku ceritain. Ada hal-hal berat yang selama ini aku pendam sendirian, selama ini aku tanggung sendirian, sampai akhirnya ya aku gak kuat buat nanggung itu semuanya. Hal-hal berat yang mungkin selama ini selalu aku anggap bahwa oh it's okay, ini dipendam aja, it's okay, ini gak perlu diceritain, it's okay, ini kayak ya udah buat arsip diri sendiri aja gitu. Tapi makin kesini kayaknya tulisan atau hal-hal berat itu tadi, itu tuh kayak harus lu tulis gitu loh, harus lu luapkan dalam sebuah tulisan atau sebuah karya. Karena sosok Trian ini adalah sosok yang gak pernah mau cerita tentang hal-hal beratnya sama orang lain, bahkan sama orang terdekat pun kayak keluarga gitu. Aku tuh yang nggak pernah cerita itu gitu loh. Karena menurutku setiap hal-hal berat yang aku alamin ya udah enough, cukup di aku selesainya aja gitu, cukup di aku aja nampungnya. Sampai akhirnya ternyata ya aku nggak kuat buat nampung ini sendirian. Dan aku coba buat luapin semua emosiku, semua apa yang aku rasain, yang aku alamin, semuanya ada di buku kedua ini. Dan jujur ini buku yang paling yang paling singkat yang pernah aku tulis gitu kan. Maksudku kayak ini buku yang paling cepet yang aku tulis gitu. Kalau misalkan dari Aku Yang Hampir Menyerah kemarin kan tulisan-tulisan yang kalimat-kalimat obat yang udah lama ngobatin diri aku sendiri, dari lama aku pendem dan aku coba tulis, aku coba jadiin buku dengan maksud kayak aku pengen kalimatku atau tulisan-tulisanku juga bisa nguatin buat orang lain gitu. Nah kalau di buku kedua ini lebih ke buku yang singkatnya tuh nulisnya tuh paling cepet. Karena aku ngerasain banget nulis dengan emosi, nulis dengan kayak ya itu tuh aku luapin abis-abisan beneran di buku kedua ini. Ya mudah-mudahan bisa relate sama kalian semua, mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bisa bisa jadi obat juga buat kalian. Semoga ada hal-hal baik yang bisa diambil dari hal-hal berat yang selama ini gak bisa aku ceritain ke orang, sampai akhirnya aku beranikan diri buat buat menuangkan itu dan dikonsumsi sama banyak orang. Semoga banyak hal baik yang bisa diterima dan dipetik atau diambil hikmahnya dan bermanfaat buat kalian semua gitu teman-teman. Dan aku mau ngasih kabar gembira lagi sih. Alhamdulillah buku pertama aku dari Aku Yang Hampir Menyerah itu udah masuk cetakan kelima. Aku mau ngucapin makasih banget buat para pembacaku. So thank you so much guys. Kalian udah se-effort itu gitu loh dengan anak pertamaku atau buku pertamaku ini. Dan semoga kalian juga masih berminat untuk mengadopsi anak keduaku ini ya. Gitu teman-teman. Semoga apa yang aku buat, apa yang aku ciptakan, karya-karya yang aku tulis, yang aku visualisasikan, semoga bisa jadi manfaat deh gitu buat orang lain. Kayak aku tuh pengen hidup jadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya. Karena aku ngerasa hidupku udah gak bahagia, hidupku udah kayak yang hopeless, bisa dibilang hopeless. Tapi seenggaknya dari hidupku yang gak seberapa ini bisa jadi obat buat orang banyak gitu. Thank you udah dengerin podcast Trian. Sorry kalau misalkan rada berantakan banget, sorry kalau misalkan kurang enak didengar. But thank you so much sudah tetap stay di catatan Hoirul Trian. Thank you so much sudah dengerin catatan Hoirul Trian terus. Buat teman-teman semua, semoga kalian sehat terus, panjang umur, semoga bahagia. Jangan lupa istirahat, jangan lupa minum air putih, dan semoga kalian semua ngerasa beruntung setiap hari gitu. Selamat tidur buat yang mau tidur, selamat beristirahat buat yang lagi capek, dan
Sampai jumpa di podcast Trian berikutnya. Dadah.